Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi di channel kita. Terima kasih bagi yang sudah melakukan subscribe dan membunyikan loncengnya, sehingga nanti menambah semangat kita lagi dalam membuat konten-konten yang terbaru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tahapan PPDB online pada SMA SMK Negeri di Jawa Timur tahun 2020. Nah, yang perlu kita pahami dan kita cermati, nanti ada alur, ada tahapan. Ya, nanti kalau alur itu nanti step by step dari setiap tahapan. Jadi nanti kalau tahapan itu dari start sampai finish. Jadi hanya kita membahas di jalur besarnya saja. Tapi kalau alur nanti itu dibahas di per stepnya. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan ini. Jadi tahapan pelaksanaan PPDB Jatim online ya pada jenjang SMA dan SMK negeri pada Jawa Timur tahun 2020. Jadi sebenarnya itu hanya ada 5 tahapan. Ya, jadi hanya ada 5 tahapan. Jadi nanti yang masih bingung, yang masih bertanya, Pak, saya setelah ini ngapain, Pak? Saya setelah ini mau apa, setelah ini apa-apa dan apa-apa. Nah, sebenarnya itu hanya ada 5 tahapan dalam pelaksanaan PPDB online. Tapi di sini nanti perlu dicermati lagi. Ya, kita tekankan mulai dari poin 3, 4, dan 5. Nah, ini yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena di pendaftaran, ya kalau kita lihat dulu di poin 3 sampai 5, itu semuanya berbeda-beda. Nah, itu tergantung dari jalur dan tahap yang dipilih oleh setiap calon peserta didik. Ya, kita bahas untuk yang pertama. Di poin 1, verifikasi nilai rapor. Nah, verifikasi nilai rapor itu hanya untuk jenjang SMP. Karena apa? Karena untuk yang TS, untuk yang lulusan tahun lalu, ya itu untuk nilai rapornya itu nanti dimasukkan pada saat pengambilan PIN. Jadi pada poin 2. Nah, nanti untuk video mengenai verifikasi nilai rapor nanti ada di video sebelumnya. Nah, silahkan dilihat di sini. Ya, di nilai rapor. Terus yang kedua, pengambilan PIN. Nah, pengambilan PIN itu juga sudah kita sampaikan bahwa pengambilan PIN itu mulai tanggal 8 Juni. Tapi ingat, sambil menunggu waktu pengambilan PIN, siapkan berkas-berkas yang sudah siapkan berkas-berkas yang akan digunakan untuk pemberkasan dalam pengambilan PIN. Ya, jadi jangan lupa yang mungkin ini waktunya masih lama ini. Nah, nanti lebih disemangat lagi, disiapkan berkas-berkasnya sehingga nanti waktu jadwal pengambilan PIN itu sudah dibuka, segera lakukan pendaftaran atau pengajuan pengambilan PIN. Nah, selanjutnya di poin ketiga itu pendaftaran. Nah, pendaftaran ini yang sangat krusial ya. Jadi saya mengatakan di poin 3 ini sangat krusial. Karena apa? Pendaftaran itu baik SMA maupun SMK itu kalau kita lihat jadwalnya itu serentak. Ya, kalau kita lihat jadwalnya itu serentak. Kita lihat dulu ya di sini ya. Nanti untuk pendaftaran di poin 5 ini itu untuk pendaftaran jalur afirmasi, perpindahan orang tua, jalur prestasi, dan sebagainya, itu ternyata dibukanya serentak. Nah, baik SMA maupun SMK. Nah, di sini ya kita lihat SMA dan SMK. Jadi nanti untuk Bapak dan Ibu atau calon peserta didik itu harus paham, saya tuh harus daftar di jalur apa. Nah, yang pertama tentukan dulu, saya mau sekolah di SMA atau SMK. Karena kalau kita melihat jadwalnya kan tidak mungkin SMA dan SMK bisa dua-duanya kita melakukan pendaftaran. Jadi harus pilih satu, kita pilih jenjang SMA atau pilih jenjang SMK. Ya.
Kalau sudah, baru kita akan melihat di sini. Ya, pendaftaran kita masih membahas di poin 3 dulu ya, di pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Ini nanti jadi satu. Apakah dari poin 3 sampai 5 ini jadi satu? Karena dia satu kesatuan. Nanti setelah daftar diumumkan, setelah diumumkan baru daftar ulang. Ya, 3, 4, dan 5 poinnya bersamaan atau berurutan. Nah, kita ulang lagi untuk PPDB SMA. Nah, itu ada 5 jalur ya. Itu yang perlu dipahami, untuk pendaftaran SMA itu ada 5 jalur. Jadi mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu mengenai penjelasan jalur sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk SMK itu dibuka hanya 4 jalur. Jadi ada jalur 1 sampai dengan jalur 4. Nah, ini juga harus dipahami kapan saya harus melakukan pendaftaran, katakanlah misalkan di jalur afirmasi. Nah, jalur perpindahan orang tua dan prestasi hasil perlombaan itu saya harus daftar tanggal berapa? Saya harus daftar misalkan di poin 4 di misalnya jalur reguler atau umum itu saya tanggal berapa. Nah, itu harus dilihat dulu jadwalnya. Ya, ini harus sering-sering dilihat. Karena nanti di sini kalau kita tidak melihat jadwal kita tidak tahu. Ya, misalkan di sini saya harus mendaftar jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua. Nah, itu harus dilihat. Saya harus daftar kapan? Nah, saya harus verifikasi, validasi kapan, pengumumannya kapan, dan daftar ulangnya kapan. Nah, jadi yang saya poinkan tadi, jadi di sini, poin 3, 4, dan 5 itu jadi satu. Ya, ini poin 3, pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Nah, itu sama. Meskipun nanti di jalur lain, misalkan jalur yonasi, hanya untuk SMA, itu juga sama. Ada pendaftaran, ada pengumuman, dan ada daftar ulang. Nah, baik juga untuk jalur reguler atau jalur SMK itu juga menjadi satu, pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Jadi nanti harus cermat, kita harus melihat kapan kita harus mendaftar di jalur yang kita tentukan. Nah, kita ulang lagi. Nah, untuk jenjang SMA itu nanti dibuka 3 tahap. Ya, ada tahap 1 itu jalur yang dibuka adalah jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, dan prestasi lomba. Nah, nanti tahap kedua itu online. Nah, nanti yang dibuka adalah jalur yonasi. Nah, selanjutnya nanti yang dibuka tahap 3 adalah jalur prestasi rata nilai rapor dan nilai UN. Nah, tapi perlu diingat bahwa semua ini memerlukan informasi terupdate atau terbaru. Karena nanti kalau sudah terpenuhi, nah ini kan di sini ada sisa kota. Nah, nanti berarti harus update informasi di ppdbjatim.net. Karena apa? Karena informasi ini akan dilihat nanti dibuka enggak tahap 2, dibuka enggak tahap 3 ya, karena nanti kita melihat informasi di lapangan. Nah, kalau untuk jenjang SMK ya kita lihat, nah, tahapnya cuma ada 2. Ya, tahap 1 itu apa? Hanya ada di jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, dan prestasi lomba. Ini tahap 1. Nah, tahap 2-nya apa? Nah, cuma dibuka di jalur reguler atau jalur online. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena apa? Karena nanti kalau kita tidak tahu, tahap 1 itu yang dibuka jalur apa? Nah, kalau kita tidak tahu, nanti kita bingung. Nah, terus jalur afirmasi itu apa? Nah, itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nanti bisa juga dilihat di mana ya, di poin ini, di ketentuan. Kita lihat di ketentuan. Nanti ini jalur. Jadi mulai afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi lomba, yonasi, prestasi rapor, dan reguler SMK. Ini adalah jalurnya. Jadi kita lihat ini adalah jalur yang dibuka. Jadi ini ya. Afirmasi, perpindahan orang tua, dan seterusnya nanti bisa dibaca di sini. Apa sih sebenarnya atau apa sih pengertian jalur afirmasi? Apa sih pengertian dari jalur perpindahan orang tua? Itu yang sangat penting. Nah, kita kembali lagi. Jadi tahapannya dalam pelaksanaan PPDB online itu hanya ada 5 tahapan. 1, verifikasi nilai rapor. Nah, itu kita harus melihat jadwalnya dulu. Verifikasi nilai rapor itu sampai kapan? Jangan sampai ketinggalan. Ya, jadi entry nilai rapor, verifikasi nilai rapor itu sampai tanggal berapa. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, nanti tahap 3, tahap 2 nanti pengambilan PIN. Pengambilan PIN kita juga harus melihat pengambilan PIN itu dimulai tanggal berapa. Nah, selanjutnya di pendaftaran itu sama yang sudah saya jelaskan. Saya mau daftar di jalur apa, itu harus dilihat.
Kita misalkan saya mau daftar di jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, lah berarti harus dilihat, oh saya harus daftar di tanggal-tanggal ini. Nah, nanti kalau misalkan di terakhir, misalkan di SMK ataupun SMA itu ada jalur yunasi sama jalur reguler SMK. Nah, kita harus melihat. Nah, di sini. Nah, jalur yunasi itu saya harus daftar tanggal berapa? Ya, jalur yunasi saya harus daftar tanggal berapa? Dan jalur reguler saya itu harus daftar tanggal berapa? Itu yang paling penting dalam kegiatan PPDB ini. Jadi harus melihat jadwal dan pengumuman yang ada. Ya, mungkin itu saja mengenai tahapan pelaksanaan PPDB online. Jadi yang pertama saya ulang lagi, hanya ada 5 poin. Jadi dari verifikasi nilai rapor, pengambilan PIN, poin 3 adalah pendaftaran, keempat adalah pengumuman, nomor 5 adalah daftar ulang. Nanti kalau sudah meliputi 5 poin ini, maka tahapan pelaksanaan PPDB online sudah selesai. Nah, jangan lupa selalu update informasi terbaru. Nanti silahkan kunjungi saja webnya ada di sini ya, ada di ppdbjatim.net. Semua informasi ada di sana. Dan mungkin nanti informasinya akan diupdate melalui website sekolahnya masing-masing. Misalkan kalau di SMKN 1 Grogol nanti bisa dilihat pada web SMKN 1 Grogol Kediri. Jadi nanti semua informasi mengenai PPDB di SMKN 1 Grogol itu nanti akan kita publish di sana. Jadi nanti di siswa jadi PPDB 2020. Jadi nanti semua informasi mengenai PPDB nanti akan kita sampaikan di website yang ada atau di websitenya sekolah masing-masing. Nah, ini untuk portal utamanya jangan sampai lupa di ppdbjatim.net. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tahapan pelaksanaan PPDB online. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga nanti kita tetap semangat dalam mengikuti setiap informasi dan kegiatan PPDB yang dilaksanakan oleh SMA SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2020. Nah, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe di channel ini, mungkin yang masih baru pertama gabung, nah jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, sehingga nanti ketika kita melakukan update informasi terbaru, Anda mendapatkan yang paling pertama, sehingga info nanti akan selalu terupdate. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.